wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Kurniati dengan nomor UKG 2019-00379116. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar sebagai penilaian uji kinerja di tempat saya mengajar, yaitu di SDN Lagua 09 Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Apakah sudah siap? Siap. Coba Bu Widya mau lihat siapnya seperti apa? Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan baik-baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, supaya Allah berikan kemudahan dan kelancaran, kita awali dengan membaca doa. Boleh dipimpin doanya, Aldo? Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, coba kita lihat ya teman sebelah kita. Adakah yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Segara sama Revanianda ya. Tadi pagi saya mendapatkan kabar bahwa Segara dan Revanianda sedang sakit. Sama-sama kita doakan semoga keduanya segera Allah berikan kesembuhan. Amin ya Rabbal alamin. Baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Siapa yang mau pimpin sebagai dirijen boleh? Boleh Livia. Silakan. Semuanya boleh berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik. Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Iya, kita sebelumnya di tema 4 sudah belajar tentang berbagai jenis pekerjaan. Ada pekerjaan apa saja? Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, coba Bu ya tanya di pekerjaan yang menghasilkan barang ada apa saja? Ada nelayan, ada petani, kemudian ada peternak dan lain sebagainya. Kemudian yang menghasilkan jasa, guru, dokter, polisi dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang Bu Dia tanya, pernah tidak kalian melihat pekerjaan yang bekerjanya ketika malam hari? Ada pekerjaan apa saja? Iya, nelayan bisa pergi nelayannya ketika
hari. Ada lagi? Dia polisi juga ya, mengamankan keamanan sekitar di malam hari ya. Nah, tadi salah satunya ada nelayan ya, bekerjanya berlayar, pergi nelayannya itu di malam hari. Nah, di malam hari itu kan gelap ya, gelap nggak? Gelap. Nah, biasanya nelayan menggunakan apa ya untuk menyinari sekitarnya? Biasanya untuk penerangan, bisa pakai senter, apalagi lampu ya, sebagai salah satu penerangannya. Nah, adapun pembelajaran pada hari ini kita akan belajar di tema 5, yaitu pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajarannya, Bu, hari ini kita mau ngapain saja ya, Bu? Nah, yang pertama kita akan menganalisis ya, menelaah pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang kedua, menguraikan pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian mengembangkan pengetahuan baru pada teks non-fiksi dengan bahasa sendiri dengan benar. Kemudian menganalisis sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian akan menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Dan yang terakhir adalah nantinya kalian akan membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, nanti pada hari ini kita akan melakukan suatu percobaan. Siapa yang mau melakukan suatu percobaan? Oh ya, nanti kita akan melakukan suatu percobaan. Baik, sebelum kita mulai, Widya mau tes semangatnya dulu dengan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, nah, lihat ke depan. Ya, coba kita lihat. Di depan ada gambar apa saja ya? Yang pertama, Bunda mau tanya apa saja yang mereka lakukan. Yang pertama ini sedang apa ya? Ya, sedang menolong nenek ya menyeberang jalan. Kemudian yang kedua, menjenguk ya teman yang sedang sakit. Setelah lihat dari gambar ini sebuah kisah nyata atau bohongan atau hayalan? Kisah nyata ya. Nah, dari gambar tersebut, jika nantinya kita buat sebuah cerita, nah nantinya akan menjadi sebuah cerita non-fiksi. Apa? Cerita apa? Cerita non-fiksi. Kalian bisa simpulkan tidak apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Siapa yang tahu? Ya, boleh Aldo. Tidak bohongan. Terjadi di kehidupan sehari-hari. Bukan bohongan berarti apa tuh? Bukan sebuah hayalan ya, tapi sebuah kenyataan. Ya, betul ya tadi yang dikatakan Aldo, bahwa dapat kita simpulkan sebuah teks non-fiksi adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan, bukan sebuah hayalan. Mana saja yang merupakan contoh cerita non-fiksi? Ya, coba Bian, apa saja Bian? B.J. Habibie, Perjuangan Wali Songo. Kemudian sebutkan 4, 2 lagi. Apa? Sangkuriang. Kemudian tema 5 buku pelajaran. Benar tidak? Coba kita lihat ya, tepat atau tidak ya.
Ya, yang pertama ada kisah Wali Songo, yaitu teks cerita perjuangan para pahlawan. Kemudian ada apa lagi ya? Nah benar, yaitu buku tentang B.J. Habibie, yaitu sebuah teks biografi ya, menceritakan tentang B.J. Habibie. Kemudian buku tema, di mana sebagai buku pelajaran dan sebuah artikel. Nah, semua keempat ini adalah contoh teks non fiksi. Baik. Nah, selanjutnya Bu Dia ada cerita nih. Ya, ada cerita, apa judulnya? Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Baik, siapa yang mau bantu Bu Dia untuk membacakan? Oh, boleh Miftah. Silakan dibaca. Raja Purnawan mulai memerintah kerajaan Marumangera pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahan, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Baik. Nah, tadi ceritanya tentang Raja Purnawarman. Dia memimpin di kerajaan apa ya? Kerajaan apa tadi? Di kerajaan Tarumanegara. Apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Membantu memperbaiki saluran air. Kemudian apa lagi? Mengusir para perompak ya. Ini merupakan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman, sehingga rakyatnya sejahtera. Kalian silakan temukan ya pengetahuan baru apa saja yang kalian temukan setelah membaca teks Raja Purnawarman. Bisa? Bisa. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Widya bagikan LKPD-nya ya. Informasi baru apa yang tadi kamu setelah baca, apa yang kamu tahu? Kamu tuangin semuanya. Kalian tahu? Raja Purnawarman tadi apa? Iya itu kan informasi baru kan? Iya, jadi kalian tuliskan. Informasi baru apa? Baik, sudah kalian kerjakan semua ya tadi ya? Baik. Ketika saat pada zaman Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman, pada saat itu sudah ada penerangan belum ya? Sudah ada belum ya dulu lampu-lampu seperti kita? Sudah ada? Belum. Berarti kalau zaman dulu belum ada lampu, dulu penerangannya menggunakan apa ya? Ada yang tahu? Obor ya. Ada yang memakai penerangannya menggunakan obor. Kemudian apa lagi? Lilin. Baik. Silakan kalian lihat ke depan. Ini ada beberapa ya. Yang obor nih. Kemudian yang di gambar yang ini, kedua apa ini? Lilin. Kemudian ini matahari, ini lampu. Nah, semua ini menghasilkan apa ya? Ada yang tahu? Iya, semua ini adalah yang menghasilkan cahaya. Nah, berarti kalau hal yang menghasilkan cahaya disebut apa ya? Sumber cahaya adalah semua benda yang dapat memancarkan cahaya. Tadi contohnya matahari, bulan,
simak dulu video pembelajarannya ya. Capek sih, PR-nya makin susah sekali. Iya, Ti. Belum selesai lagi. Masih udah malam lagi, Im. Gak apa-apa, kita tidak salah sampai malam. Yang penting besok kita jadi besoknya pada berburu. Aku sih tidak mau. Ih, aku juga tidak mau, Im. Ya sudah, kita lanjutkan aja ke soal berikutnya. Biar cepat pulang. Ya, mati lampu. Gimana pulang nih, Im? Tenang saja, Syah. Kan ada aku. Ayo, Hasya, lihat tuh. Walaupun mati lampu, ada cahaya masuk dari kaca jendela. Kok bisa, Syah? Ya iya, Lati. Cahaya itu bisa menembus kaca. Makanya ruangan ini jadi agak terang. Berarti cahaya itu bisa menembus semua benda-benda seperti kaca, ya, Syah? Iya, Ti, kamu benar. Kalau tidak salah, itu sifat cahaya, Syah. Terus, kalau sifat lainnya, kamu tahu tidak? Tumben kamu pintar, Im. Iya, itu memang sifat cahaya. Tapi ada lagi loh sifat-sifat lainnya. Sebentar, aku ingat-ingat dulu ya. Baik, sudah disimak videonya? Sudah ya. Ya, tadi ceritanya tentang apa? Tadi lagi ngapain sih? Ada siapa saja sih? Ya, ada berapa anak tadi? Ada 3 anak ya. Sedang ngapain ya mereka ya? Ya, mereka sedang belajar bersama di salah satu rumah teman ya. Nah, tadi ketika sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba kenapa tuh? Iya, tiba-tiba lampu atau listriknya padam. Gelap tidak? Gelap ya. Nah, terus tadi kemudian ada apa tuh yang menerangi? Ada cahaya. Ada secercah cahaya yang masuk ke dalam ruangan ya, yang menunjukkan cahaya itu memiliki sifat apa tadi katanya? Nah, salah satu sifat cahaya yaitu dapat menembus benda-benda. Siapa yang mau melakukan percobaan? Mau semuanya melakukan suatu percobaan? Oke, kita lakukan suatu percobaan. Kita analisis dan kita simpulkan sifat dari cahaya itu apa saja. Nah, Bu Dia ada 4 buah percobaan ya. Nanti kita spin ya. Nah, sekarang ini adalah percobaan yang pertama. Kita spin ya, kelompok dari mana ya? Kita mulai. Percobaan pertama. Jreng jeng jeng jeng. Oke, religius mendapatkan percobaan yang pertama. Lanjut, percobaan yang kedua. Oke, integritas. Percobaan keberapa? Kedua. Sekarang percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga ada 2. Yang pertama ada kerjasama. Percobaan yang ketiga. Lagi ya, percobaan yang ketiga. Oke, nasionalis mendapatkan percobaan yang ketiga. Dan yang mendapatkan percobaan yang keempat adalah kelompok mandiri. Silakan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil peralatan percobaannya. Kita melakukan percobaan dengan sungguh-sungguh. Bisa semuanya? Ya, akan tadi perintahnya ya. Dari sini udah lurus belum?
cahaya dapat menembus bening. Sekarang kalau ininya diganti, ini kan beningnya. Sekarang bagaimana kalau diganti sama ini? Bisa nggak? Bisa nggak nembus tidak? Artinya iya malah artinya apa? Cahaya menembus benda bening. Tadi juga Nopal pinter, ternyata dia malah masuk ya penyebabnya. Iya ya, berarti satu sifat lagi apa tadi? Cahaya dapat di. Baik, sudah semuanya? Sudah melakukan percobaannya? Sudah selesai, baik. Nah, sebelum kita presentasikan, kita ice breaking dulu. Mau ice breaking? Boleh semuanya berdiri, kita ice breaking dulu biar semangat. Sudah semangat? Baik, sekarang kita waktunya presentasi. Maju ke depan. Boleh maju dari kelompok, boleh integritas. Silakan disimak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok integritas akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Informasi baru apa yang terdapat pada isi teks bacaan tersebut? 1. Raja Purnawarman membantu petani untuk membetulkan saluran air agar tanah para petani tetap subur. 2. Raja Purnawarman mengusir para perompak. Nomor 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah lebih mementingkan kesejahteraan bersama daripada kesenangan atau kesejahteraan sendiri. Nomor 3. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman selalu memperjuangkan dirinya demi mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Nomor 4. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Rakyat sejahtera karena lahan pertaniannya menjadi subur, mendapatkan sumber air yang melimpah. 5. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks dengan memperhatikan peristiwa yang ada di buntut dan menggunakan pekerjaan yang benar. Raja Purnawarman adalah raja yang memimpin suatu kerajaan yang bernama Tarumanegara yang hidup di masa kerajaan Hindu. Karena Raja Purnawarman, rakyat kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Raja Purnawarman adalah raja yang berani dan selalu berjuang gigih untuk membela rakyatnya. Beliau memimpin armada laut untuk mengusir perompak-perompak yang merajalela di lautan. Dan rasa terima kasih kepada Raja Purnawarman dibikinlah telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Tereteum. Baik, tadi sudah dijawab ya oleh temannya, yaitu 5 pertanyaan. Ada yang berbeda jawabannya? Mungkin ada tambahan? Baik, dari kelompok religius ya, tadi ada perbedaan. Oke. Kita tepuk salut dulu untuk kelompok integritas. Tepuk salut. Baik, terima kasih. Sekarang dari kelompok religius boleh maju ke depan.
Informasi baru apa yang terdapat pada isi teks bacaan tersebut? Raja Purnawarman membangun saluran air dan memberantas perompak. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman: pemberani, rela berkorban, pantang menyerah, dan peduli terhadap sesama. 3. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman: memberantas para perompak dan Raja Purnawarman membangun saluran air. 4. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Rakyat sejahtera karena lahan pertanian terjadi subur, mendapatkan sumber air yang melimpah. 5. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks dengan memperhatikan peristiwa yang ada untuk dan menggunakan ejaan yang benar. Raja Purnawarman adalah raja kerajaan Tarumanegara yang hidup di masa kerajaan Hindu. Karena Raja Purnawarman, rakyat kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Raja Purnawarman adalah raja yang berani melawan kejahatan, pantang menyerah dan cinta rakyatnya. Karena tidak berjuang dengan gigih membela rakyatnya, beliau memimpin armada laut untuk menapas perampok yang merajalela. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabaikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciawi. Yang pertama apa? Raja Purnawarman apa? Membangun saluran air dan memberantas para perompak. Kemudian sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman apa saja? Rela berkorban, pantang menyerah, dan peduli terhadap sesama. Di mana wujud dari pantang menyerah dan rela berkorban? Yaitu dari Raja Purnawarman membentuk saluran air. Ketika membentuk saluran air itu kan memerlukan biaya, memerlukan tenaga, memerlukan waktu, dan dia rela berkorban demi rakyatnya. Kemudian juga dia berani mengusir para perompak. Apa yang dirasakan oleh rakyat Tarumanegara? Gimana apa yang dirasakan? Iya, sejahtera. Tepuk salut untuk kelompok religius. Tepuk salut. Salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Integritas akan mempresentasikan dan mempraktikkan percobaan kedua. Langkah dan bahannya. A. Siapkan cermin, datar, dan senter. B. Arahkan cahaya senter ke cermin. C. Arahkan cermin ke tembok atau karton seperti pada gambar. D. Lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Cahaya senter memantulkan. Iya. Pertanyaan. Saat cahaya
senter diarahkan ke cermin? Apakah saya terlihat memantul ke tembok atau karton? Iya. Apakah menurutmu cahaya dapat dipantulkan? Iya. Jelaskan alasanmu. Cahaya senter dapat dipantulkan ke karton atau tembok jika cahaya mengenai kaca dan kaca mengarah ke tembok atau karton. Peristiwa inilah yang dinamakan cahaya dapat dipantulkan. Oke, good job ya. Dari percobaan yang kedua menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat yaitu dapat dipantulkan. Sudah lihat tadi? Sudah ya, ternyata dia memantulkan cahaya ya. Padahal ini disenterkannya kemana? Ke cermin. Tapi dapat memantulkan ke karton. Maka cahaya dapat dipantulkan. Oke, say good job please. Good job. Terima kasih. Oke, semuanya sudah presentasi ya? Sudah mempresentasikan tadi isi cerita tentang Raja Purnawarman dan juga mendemonstrasikan hasil percobaan sifat-sifat cahaya. Apa saja tadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kita mencari pengetahuan baru tentang teks non-fiksi. Apa sih tadi teks non-fiksi? Cerita yang berupa nyata atau fakta, bukan sebuah hayalan. Kemudian yang kedua tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ada apa saja tadi? Cahaya dapat yang pertama merambat lurus, kemudian dapat dipantulkan. Good, cahaya dapat menembus benda bening, kemudian cahaya dapat dihiaskan. Paham semuanya? Oke, dari pembelajaran hari ini gimana perasaannya? Semua senang? Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada. Kita sekarang saatnya evaluasi, yaitu untuk menguji pengetahuan kalian tentang pembelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini. Soal evaluasinya berupa pilihan ganda sebanyak 10 soal. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Baik, sudah semuanya ya? Sudah dikumpulkan semuanya. Alhamdulillah, nilai evaluasinya bagus-bagus. Berarti semuanya sudah paham ya? Ya, cuman memang ada beberapa anak yang nilainya masih di bawah KKM ya. Nanti ada Ashar, ada Miftah, ada Rendra ya. Itu nilainya masih di bawah KKM. Nanti kita pelajari lagi mana yang masih belum paham. Adapun materi selanjutnya kita akan belajar di PB2. Ya, boleh duduk yang baik, Miftah. Kita akan belajar di PB2 yaitu tentang sila keempat Pancasila. Adapun pesan Buja untuk hari ini tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan juga karena sudah musim hujan, kalian harus sudah siap payung di dalam tas. Dan juga kita harus menghemat energi, ya, matikan listrik-listrik ataupun lampu-lampu yang tidak digunakan ya ketika malam hari, ketika tidur dan sebagainya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, kita sama-sama nyanyi lagu sifat-sifat cahaya supaya kamu bisa lebih diingat. Oke?
Boleh dipimpin doanya Aldo? Siap berdoa. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.